Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi akhir zaman penuntun umat Islam. Tidak hanya dicintai oleh umat pada zamannya, hingga saat ini manusia masih terus rindu meski tidak pernah tatap muka langsung dan bertemu. Begitulah pesona sang nabi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bahkan tidak hanya manusia, hewan, serta benda mati pun memberikan cinta kepadanya. Kisahnya terjadi pada batang kurma yang terisak-isak menangis karena kerinduannya kepada Rasul. Beruntung kasih sayang Nabi tidak terbatas kepada manusia saja. Jika saat itu Rasulullah tidak menenangkannya, niscaya batang kurma tersebut menangis hingga hari kiamat. Nabi memegang dan memeluk batang kurma ini dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya tangisan batang kurma yang didengarnya pun diam. Seperti apa kisahnya? Simak pembahasannya di channel Mr. A Production. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan siaran Islam. Kisah ini terjadi tatkala Nabi menjadi imam dalam memimpin sholat Jumat di masjid. Biasanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khotbah, beliau menyandarkan tubuhnya pada batang kurma. Namun seiring waktu umat muslim semakin banyak dan jemaah pun bertambah, hingga beliau tak terlihat oleh jamaah yang berada di saf-saf belakang. Sahabat akhirnya berinisiatif untuk membuat mimbar agar Nabi tampak oleh makmum saf bagian belakang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ketika seorang wanita Ansor membuatkan mimbar lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atasnya, maka batang pohon yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhutbah pun menangis. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhotbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut, seperti suara teriakan unta yang bunting. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Ia meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu batang pohon itu pun diam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar, lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak. Hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Rasul pun membelai dan memeluk pelepah itu hingga rintihnya tak terdengar lagi. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai aku tidak menenangkan pelepah itu, maka ia akan terus merintis hingga hari kiamat. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya, bagaimana benda mati seperti batang kurma bisa menangis? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa seluruh benda baik langit yang 7 bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Namun kodrat manusia tidak mampu mendengarkan suara tasbihnya. Langit yang 7 bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu mendengarkan apa yang tidak bisa manusia bisa dengar. Sama seperti begitu mudahnya Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab.